Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Paleontologi. Perkenalkan, nama saya Ilham Malik dan teman saya. Nama saya Firdausia Nisa. Kami di sini sebagai asisten Laboratorium Paleontologi yang akan membimbing praktikum paleontologi kalian semester ini. Nah, pada kali ini kami akan membahas terkait filum Echinodermata yang berfokus pada kelas-kelas yang terdapat di filum Echinodermata serta morfologinya. Untuk praktikan, mohon diperhatikan ya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin terlebih dahulu terkait asal kata dari Echinodermata yang terdiri dari dua kata, yaitu ada echinos dan ada derma. Untuk echinos itu sendiri artinya duri dan untuk derma artinya kulit. Jadi filum Echinodermata ini merupakan golongan hewan yang memiliki kulit berduri. Kemudian simetri dari filum ini bisa simetri bilateral, kemudian ada pentameral, hexameral, dan ada tetrameral. Untuk filum ini juga memiliki sistem struktur yang lebih kompleks dari filum lainnya, di mana untuk filum Echinodermata ini memiliki sistem pencernaan, kemudian sistem sirkulasi, dan sistem peredaran darah serta sistem organik yang lainnya. Dalam mendeskripsi fosil dari filum Echinodermata, hal yang harus diperhatikan yang paling penting adalah rangkanya, di mana rangka dari filum Echinodermata itu terdiri dari lempengan kalsit. Rangka berfungsi sebagai pelindung bagian dalam atau organ bagian lunak. Rangka dalam filum Echinodermata itu biasanya berbentuk blok-blok atau plat-plat yang sangat penting dalam mendeskripsikan fosil Echinodermata. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang morfologi dari kelas-kelas filum Echinodermata. Pertama akan dijelaskan kelas Crinoidea oleh Firda. Oke, yang pertama ada kelas Crinoidea, di mana seperti yang telah kalian lihat di papan tulis ini, ada 4 morfologi yang sangat penting dalam kelas Crinoidea. Yang pertama itu ada Brachia, kemudian ada Calyx, ada stem, dan ada rhizae. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait Brachia. Brachia ini seperti yang telah kalian baca merupakan lengan-lengan yang digunakan untuk food gathering. Nah, bisa uniserial atau biserial. Perbedaan keduanya itu dilihat dari lempengnya. Ketika misalnya ada hanya terdapat satu lempeng seperti ini, berarti dia termasuk uniserial. Namun ketika misalnya terdapat dua lempeng yang seperti saya gambarkan ini, maka dia termasuk ke dalam biserial. Kemudian yang kedua ada Calyx. Calyx ini yang sangat penting di dalam identifikasi, yang terdiri dari gelang-gelang di platnya dan terdiri dari beberapa plat. Untuk yang pertama itu ada plat radialia yang bagian atas ini, kemudian ada basalia, kemudian ada intrabasalia, dan ada central dorsal. Di dalam gambar ini untuk central dorsal tidak terlihat karena untuk fungsi dari central dorsal ini sendiri merupakan tempat ikatan antara Calyx dengan stem. Kemudian morfologi yang ketiga ada stem. Stem ini merupakan batang yang menghubungkan antara Calyx dan rhizae itu sendiri dan berfungsi untuk penopang. Nah, kemudian yang terakhir ada rhizae yang merupakan akar dari si Crinoidea itu sendiri. Kemudian ada pembagian dari Calyx itu sendiri yang dibagi menjadi disiklik, kemudian ada monosiklik. Perbedaan keduanya dilihat dari lempengan intrabasalia, di mana ketika disiklik dia akan memiliki lempengan infrabasalia, namun ketika monosiklik dia tidak memiliki lempengan basalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas Blastoidea. Kelas Blastoidea itu kita dapat dibedakan dengan kelas Crinoidea karena dia itu tidak memiliki brakea untuk food gathering. Kelas Blastoidea itu dia telah lunak dan juga dia memiliki lubang-lubang di sekitar mulutnya yang tidak terlihat di sini yang berupa spirekul. Dari kelas Blastoidea itu kita memiliki morfologi yang penting untuk dikenali, yaitu ambulakral untuk sistem sirkulasi air. Selanjutnya ada plat deltoid yang berjumlah 5 dan ada plat radial yang berjumlah 5. Oke, selanjutnya moving on ke kelas Echinoidea. Kelas Echinoidea itu yang kita kenal itu sebagai si ucin. Ada beberapa morfologi yang harus kalian kenali, yaitu yang pertama ada bagian anterior dan bagian posterior. Dapat dilihat dari keterdapatan mulut, di mana di bagian anterior itu terdapat mulut, sedangkan di posterior itu terdapat anus. Selain itu juga Echinoidea itu dibagi menjadi dua, ada yang irregular dan reguler. Yang kalian lihat di papan tulis merupakan irregular karena dia itu berbentuk seperti hati dan juga simetri bilateral atau dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Morfologinya dapat tubercle, ada juga ambulakral, dan di antara ambulakral terdapat intraambulakral. Baik, yang kalian lihat sekarang ini merupakan fosil Echinoidea irregular
yaitu dapat dilihat dari bentuknya seperti hati dan juga simetri bilateral atau dapat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Dari morfologinya dapat dilihat ambulakral. Selanjutnya di sini ada anterior yang terdapat mulut, posterior yang terdapat anus. Selanjutnya tubercle di sini tidak terlalu terlihat karena sudah mengalami fosilisasi. Oke, hal yang pertama harus kalian deskripsi itu merupakan dimensinya. Terdapat panjang dan lebar. Berikut merupakan panjang yang bisa kalian ukur dan lebarnya itu. Jadi panjang itu kita dapat lihat dari anterior hingga posterior. Selanjutnya untuk bagian belakang dari echinoidea irregular itu tidak terdapat apa-apa. Selanjutnya ke kelas blastoidea. Kelas blastoidea juga kita dapat melihat morfologi yang telah kita pelajari tadi. Ini merupakan tempat melekatnya pelma atau stem. Selanjutnya juga ini dapat dilihat ambulakralnya dan ada plat radial, sedangkan plat deltoidnya kurang terlihat dan di sini ada bolongan spirakel. Selanjutnya kalian harus mendeskripsikan dimensinya. Ini merupakan panjangnya dan bagian bawahnya itu merupakan lebarnya. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada contoh kaliks dari kelas crinoidea. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan disiklik, di mana untuk bolongan ini merupakan sentral dorsal, tempat melekatnya pelma, kemudian ini merupakan plat infrabasalia, kemudian ini ada plat basalia, dan ini ada plat radialia. Plat radialia di sini tidak terlalu terlihat karena memang sudah rusak karena tempat melekatnya dari brachia. Kemudian untuk dimensinya itu sendiri, untuk panjangnya dilihat dari panjang dari sentral dorsal ke bagian radialia ini, kemudian ini untuk lebarnya seperti itu. Selanjutnya ada contoh dari brachia. Nah, untuk brachia ini sendiri seperti yang kita lihat ini ada percabangan. Nah, untuk lempengan-lempengan dari contoh brachia ini merupakan uniserial, di mana hanya terdapat satu lempengan seperti itu. Dan untuk panjangnya mungkin kita bisa lihat saja panjang dari bagian bawah ini sampai bagian atas seperti ini. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai stem. Ini merupakan batang. Nah, untuk lempengan-lempengan pada stem ini disebut sebagai nodalia. Nah, kemudian untuk bagian bulat yang berada di dalam dari stem ini merupakan lumen yang berfungsi untuk aksial kanal. Biasanya di dalam batang ini bisa terdapat bekas-bekas dari duri atau yang disebut sebagai surusoket. Namun di dalam stem ini tidak terlihat seperti itu. Nah, untuk dimensinya itu sendiri bisa kalian lihat. Ini untuk panjangnya dari bawah sampai dengan atas, kemudian ini untuk bagian lebarnya. Oke, sekian penjelasan dari kami mengenai filum echinoidea mata. Semoga penjelasan dalam video ini akan membantu kalian dalam melaksanakan praktek hukum paleontologi kalian. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.